Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Risma di pembelajaran hari ini. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Nah, gimana? Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, jangan lupa persiapkan juga alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting di video ini. Selamat belajar anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang operasi perkalian, pembagian, dan perpangkatan bentuk aljabar. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti video pembelajaran ini, siswa mampu melakukan operasi perkalian, pembagian, dan perpangkatan pada bentuk aljabar. Untuk cakupan materinya, konsep operasi perkalian bentuk aljabar, konsep operasi pembagian bentuk aljabar, serta konsep operasi perpangkatan bentuk aljabar. Yang pertama, langsung saja kita bahas tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bentuk aljabar, kita harus mengingat kembali materi tentang perkalian dua bilangan bulat, di mana jika kita mengalihkan bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian, jika kita mengalihkan bilangan positif dengan bilangan positif, maka hasilnya juga positif. Kemudian, saat kita mengalihkan bilangan negatif dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Dan saat kita mengalihkan bilangan positif dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Masih ingat ya, tentunya karena sudah Ibu ingatkan kembali. Nah, pada perkalian bentuk aljabar kali ini, dua suku aljabar itu bagaimanapun bentuknya dapat dikalikan, berbeda dengan penjumlahan yang lalu. Jika penjumlahan, kita akan menjumlahkan pada suku sejenisnya saja, tetapi untuk perkalian bentuk aljabar, bagaimanapun bentuknya, kita dapat menyelesaikannya dengan mengkalikannya. Dalam perkalian bentuk aljabar, kita harus mengingat rumus berikut ini, di mana jika kita mempunyai A pangkat M kali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N, di mana dalam pangkatnya kita jumlahkan. Paham ya anak-anak? Nah, di sini A ini tidak sama dengan 0 dan A, M, dan N adalah bilangan bulat. Contohnya, Ibu di sini akan memberikan contoh yang satunya adalah penjumlahan dan di bagian sini merupakan perkalian. Nah, di sini kita ingat kembali sambil kita mengingat tentang materi penjumlahan, kita lihat A ditambah A, maka hasilnya adalah 2A. Bagaimana jika kita kalikan? Maka A dikali A sama dengan A pangkat, karena ini tidak ada tulisannya, maka pangkat A ini adalah 1, maka 1 ditambah 1 hasilnya adalah A pangkat 2. Yang kedua, 2A ditambah 3A, maka hasilnya adalah karena merupakan bilangan sejenis, suku sejenis, maka kita langsung jumlahkan saja koefisiennya. Hasilnya adalah 5A. Kemudian untuk perkalian, di sini berbedanya. 2A dikali 3A, maka hasilnya adalah koefisiennya kita kalikan, maka 2 kali 3 dikali A pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 6A kuadrat. Paham ya anak-anak? Maka di sini adalah koefisiennya kita kalikan bersama dengan variabelnya, pangkat pada variabelnya kita jumlahkan, maka hasilnya 6A kuadrat. Yuk, kita pahami lagi di contoh berikutnya. 2A ditambah 3B. Karena bukan merupakan suku sejenis, maka hasilnya tetap, yaitu 2A ditambah 3B. Untuk perkalian 2A dikali 3B, maka hasilnya adalah koefisiennya kita kalikan, kemudian variabelnya juga kita kalikan ya anak-anak. 2 dikali 3 dikali A dikali B, hasilnya adalah 6AB. Paham? Sudah tahu ya, jadi perbedaan perkalian dan penjumlahan. Kemudian kita lanjutkan. Nah,
4A kuadrat ditambah 2A, karena di sini bukan suku yang sejenis, maka tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan, hasilnya tetap, yaitu 4A kuadrat ditambah 2A. Sedangkan untuk perkalian, maka seperti yang sebelumnya, kita kalikan koefisiennya, kemudian kita kalikan dengan variabel yang pangkatnya itu kita jumlahkan. Di sini tertulis 4A kuadrat dikali 2A, maka 4 dikali 2, kemudian dikalikan A pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya yaitu 8A pangkat 3. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Nah, di sini kita ingat lagi perkalian bentuk aljabar. Untuk mudahnya, kita kerjakan urutannya. Kerjakan perkalian bentuk aljabar dengan urutan, kita lihat tandanya, kemudian kita kalikan angkanya, jangan lupa huruf atau variabelnya. Gimana? Mudah bukan? Lanjut. Nah, perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Perkalian suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. Di sini, K merupakan bilangan konstanta. Apa itu bilangan konstanta? Bilangan yang tidak memuat variabel. Maka, K dikali AX plus B. Hasilnya, nah di sini kita kalikan saja. Yang pertama, kita kalikan K dengan AX. Yang kedua, kita kalikan K dengan B. Hasilnya adalah KAX ditambah KB. Begitu ya anak-anak. Contoh, 6 dikali 2A, maka hasilnya 6 dikali 2 dikali A sama dengan 12A. Untuk yang kedua, 2 kali 3B ditambah 2. Maka di sini yang pertama kita kalikan 2 kali 3B, dan yang kedua kita kalikan 2 dikali 2. Hasilnya yaitu 6B ditambah 4. Mudah bukan? Selanjutnya, bagaimana jika perkalian suku 2 dan suku 2 pada bentuk aljabar? Nah, ada contoh, tentukan perkalian dari 2Y dikurangi 5 dikali Y ditambah 3. Maka penyelesaiannya yaitu kita kalikan satu per satu. Maka 2Y kita kalikan dengan Y, kemudian 2Y kita kalikan ditambah 2Y dikalikan 3. Kemudian yang kedua, negatif 5 dikali dengan Y. Jangan lupa tanda ya. Kemudian langkah keempat yaitu negatif 5 ini ditambah negatif 5 kita kalikan 3. Kemudian kita tulis saja 2Y dikali Y ditambah 2Y kali 3 ditambah negatif 5 kali Y ditambah negatif 5 kali 3. Hasilnya 2Y kuadrat diperoleh dari 2Y pangkat 1 ditambah 1 ditambah di sini langsung saja 6Y ditambah negatif 5Y ditambah negatif 15. Kemudian yang bisa kita sederhanakan saja. 2Y kuadrat ditambah 6Y, di sini kita jabarkan dahulu, yaitu 5Y dikurangi 15. Karena kita lihat di sini ada suku yang sejenis, jangan lupa kita operasikan penjumlahan atau pengurangan yang ada. Sehingga hasil akhirnya yaitu 2Y kuadrat ditambah Y dikurangi 15. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk pada subbab pembagian bentuk aljabar. Yuk kita lanjut. Nah, dalam pembagian bentuk aljabar, kita harus mengingat rumus berikut. Jika AM dibagi dengan AN, di mana A ini sama ya angka hurufnya atau bilangannya, maka hasilnya yaitu A pangkat M dikurangi N. Di sini A itu tidak sama dengan 0 dan AM ataupun N itu bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuk pada contoh pembagian. Di sini, Ibu punya A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Kita ingat rumus tadi bahwa karena A ini merupakan bilangan yang sama, maka kita langsung kurangkan saja pangkatnya. Sehingga A pangkat 4 dikurangi dengan 2, hasilnya yaitu A
pangkat 2 atau A kuadrat. Kemudian yang kedua, 6A pangkat 3 dibagi 3A, yaitu 6/3. Kemudian pangkatnya kita kurangkan juga, sehingga 6 bagi 3 adalah 2, dan A pangkat 3 dikurangi 1 hasilnya A kuadrat. Selanjutnya, negatif 32A pangkat 3 dibagi 8A. Hasilnya negatif 32/8 dikali A pangkat 3 dikurangi 1. Di sini karena tidak tertulis maka pangkatnya adalah 1. Sehingga negatif 32 dibagi 4 itu adalah negatif 4 dan dikali A pangkat 3 dikurangi 1 yaitu A kuadrat. Sehingga hasil akhirnya negatif 4A kuadrat. Seperti itu ya anak-anak.